Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 47. Senja menatapi petang untuk menyambut malam. Pekatnya kelak akan terselimut gerangan yang tak akan pernah meramaikan sunyi. Berbisik perlahan dalam lantunan nada yang mungkin tak akan pernah mengikis luka. Haruskan melupakan saat fana semakin mematahkan kakimu? Haruskah sukma yang tak bernyali itu melambaikan pada semesta untuk tak lagi bersuara seperti sedia kala? Senja, kenapa melamun seperti itu? Tanya Neta sambil merapikan barang-barangnya. Ya, setelah melihat perkembangan kesehatan Neta, dokter pun memutuskan untuk Neta bisa menjalani rawat di rumah. Selain untuk kebaikan Neta, juga karena agar ia tak terus-menerus melihat kondisi Agnes yang masih tak berkembang. Gama, aku cuma lagi lihat pemandangan aja. Aku baru sadar ternyata bagus juga pemandangannya ya, ucap Senja beralasan. Karena tak akan mungkin untuknya beralasan bahwa ia sedang bertengkar dengan sang suami. Pertengkaran yang tak ia ketahui bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Kamu sedang menyembunyikan sesuatu dari Mama, katakan Senja. Ada apa? Tanya Neta curiga. Gak kok Ma, beneran. Aku cuma lagi fokus lihat pemandangan aja. Gak ada sesuatu yang lain kok. Oh iya, bagaimana keadaan Mama? Mama udah siap untuk pulang ke rumah kan? Sahut Senja berdalih. Udah, alhamdulillah Mama udah jauh lebih baik. Pokoknya Mama gak mau tahu kalau ada masalah sekecil apapun itu. Kamu harus cerita sama Mama ya Senja, seru Neta menegaskan. Baik Ma, pasti nanti aku cerita ke Mama kalau ada apa-apa. Neta merasakan adanya hal yang tidak baik-baik saja di sana. Terlihat jelas wajah sayu Senja seolah-olah mengadu segala masalah yang tengah sang menantu sembunyikan dari dirinya. Syukurlah. Lalu di mana Fauzan? Tanya Neta memperhatikan di sekelilingnya. Fauzan, tadi dia habis nganter dokter terus belum balik lagi ke sini, Ma. Sebentar ya Ma, aku coba lihat dia di luar kamar dulu, ucap Senja bergegas keluar ruangan itu. Ketika membuka pintu ruangan, mata Senja memandang jauh ke arah kanan kiri lorong rumah sakit. Tak ada satupun orang yang ia dapati saat itu. Yang terlihat hanyalah kedua ajutannya yang masih terlihat siaga. Fauzan kemana? Kalian lihat gak? Tanya Senja pada keduanya. Pak Fauzan tadi mengantar dokter dan ke arah sana Bu. Tunjuk salah satu ajudan ke arah lorong sebelah kanan. Oke, terima kasih. Senja berjalan menyusuri lorong untuk mencari sang suami. Selain karena sang mertua yang begitu resah dengan keberadaan anaknya, juga karena rindu. Apa masih ada rindu? Tentu saja. Apalagi perdebatan yang ulet membuatnya tak berhenti untuk merasa bersalah.
terlebih tentang hati yang terkadang begitu sensitif untuk menjadi bahasan. Saat Senja melihat tak ada gerangan sang suami yang terlihat, ia pun merasa gusar. Terlebih ponsel Fauzan yang masih tidak aktif sejak tadi. Laki-laki itu sangat menyebalkan. "Kamu ngapain di sini?" sapa Fauzan datar. "Fauzan, kamu dari mana aja sih? Mama udah siap mau pulang tuh. Mama nanyain kamu terus. Tadi aku habis ngobrol sama dokter. Sekalian tadi aku ikut ke ruangan meeting dokter. Tim dokter ahli di rumah sakit ini akan segera meeting bersama Clarlista untuk solusi penanganan Agnes. Semoga aja bisa menuai titik terang," jelas Fauzan. "Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan solusi terbaik untuk penyembuhan Agnes ya," timpal Senja. "Semoga." "Ya udah, kita samperin Mama ke ruangan. Kasian Mama nunggu kelamaan," ucap Fauzan sambil menggenggam tangan Senja. Wanita itu terpaku dengan hangatnya sentuhan. Derasnya aliran darah seakan terasa begitu nyata. Lalu seraya mengatakan pada yang disentuh bahwa saat ini sudah sedang baik-baik saja. "Kenapa?" tanya Fauzan heran. "Kamu pegang tanganku?" tanya Senja menyembunyikan senyumnya. "Emang kenapa? Kamu istriku. Apa di sini ada yang berani melarangku untuk menggandeng tanganmu?" tanya Fauzan menantangi. "Ya udah sih, gak usah marah-marah gitu dong," seru Senja tak mau kalah. Fauzan tersenyum simpul saat mendengar jawaban sang istri. Jawaban yang terdengar membantah itulah karakter sang istri yang ia sukai dan yang selama ini ia kenal. "Kenapa senyum-senyum kayak gitu?" kesal Senja. "Kamu udah kembali pada Senja yang aku kenal." "Apaan sih? Udah ayo, tadi katanya kasihan Mama nunggu," ucap Senja sewot. Fauzan pun menaikkan bahunya sambil tersenyum. Setidaknya ia mulai mencoba untuk bersahabat dengan waktu. Walaupun sulit, tapi ia rasa tak ada salahnya untuk mulai lebih dulu memperbaiki apa yang telah retak. Sesampainya di depan ruang rawat, sudah ada Din yang menunggu kedatangan Fauzan. Sang asisten melontarkan senyuman ramahnya pada sang atasan. "Selamat sore Pak," sapa Din menghampiri Fauzan. "Sore, langsung masuk ya," ajak Fauzan. Ketika ketiganya masuk ruangan rawat, Neta pun heran akan keberadaan seorang laki-laki asing yang tak ia kenal. Mereka melihat Neta yang masih meratapi tubuh Agnes yang tak berdaya. Sesekali ia menyelipkan rambut Agnes yang terlihat berantakan karena pemasangan oksigen di kepalanya. Mama udah siapkan untuk kembali pulang ke rumah?" tanya Fauzan mendekati sang ibu. "Udah dong, Mama udah sehat." "Tapi ini siapa?" tanya Neta menunjuk Din. "Ini Din, asisten pribadiku Ma. Nanti Mama pulang sama Senja ya, diantar sama Din," ucap Fauzan. "Oh gitu, lalu kamu?" tanya Neta memegang pundak Fauzan. "Aku di sini Ma, aku akan jagain Agnes terus," timpal Fauzan. "Gak lebih baik gini aja. Senja tetap di sini, temani kamu untuk menjaga Agnes. Biar Mama diantar aja sama Din. Lagi pula di rumah kan ada banyak tetangga, rame juga tetangga. Gak apa-apa kan?" tanya Neta memberi saran.
Mama, aku gak bisa ninggalin Mama. Apalagi Mama juga baru sembuh kan? Tanya Senja khawatir. Gak sayang, Mama baik-baik aja. Nih lihat nih, Mama udah segar bugar. Apalagi kalau bisa melihat kalian lebih akur dan romantis lagi, ucap Neta menyelipkan sindirannya. Kita akur kok Ma, ucap Fauzan merangkul pinggang Senja. Firasat seorang ibu memang selalu kuat pada setiap anak-anaknya. Terlebih tentang hati yang disembunyikan. Meskipun Neta tak tahu bagaimana masalah sebenarnya, setidaknya ia sudah mencoba untuk mendamaikan anak dan menantunya itu. Bener ya, pokoknya Mama gak mau ngeliat kalian adu pendapat lagi. Pernikahan itu gak akan selalu baik, tapi beda pendapat juga tak salah. Berjanjilah untuk selalu tetap saling memaafkan meskipun ada di antara kalian yang merasa begitu kecewa, ucap Neta menyarankan. Iya Ma, makasih ya atas saran Mama, ucap Fauzan menanggapi. Jangan saling berjanji untuk tetap selalu menjadi baik pada pasangan kita. Tapi berjanjilah untuk tetap di sisi pasanganmu meski ada salah satu di antara kalian yang merasa tersakiti, ucap Neta melanjutkan. Fauzan melirik sendu wajah Senja yang terlihat tertunduk. Terasa jelas deru nafas Senja yang tak beraturan dan tak dapat dikendalikan. Maafkan aku, sayang. Tadi aku terbawa emosi yang gak bisa lagi aku kendalikan, batin Fauzan merasa bersalah. Fauzan mengusap-usap lembut punggung wanita yang begitu ia cintai. Ia yakin luapan amarah yang meledak-ledak tadi cukup merobek hati Senja begitu dalam. Ya udah, kalian baik-baik ya di sini. Jagain Agnes, Mama titip dia ke kalian. Pokoknya kalau ada perkembangan sekecil apapun, cepat beritahu Mama, seru Neta mengingatkan. Iya Ma, pasti. Berarti Mama pulangnya sama Din aja ya. Sekalian satu ajutan yang ada di depan juga ikut Mama ya. Biar rumah Mama ada yang jagain, ucap Fauzan seolah tak ingin dibantah. Kayaknya Mama gak punya wewenang untuk membantah perkataanmu deh. Mama yakin sifatmu tak akan beda jauh dengan papamu, ucap Neta sedikit bergurau. Keduanya pun tertawa kecil. Memang kenyataannya seperti itu bukan? Sifat Haris sangat menurun pada sang anak laki-laki, tegas dan tak butuh bantahan. Namun di sisi lain, Senja malah masih terlihat bermuram durja. Senja, tegur Neta mengagetkan. Iya Ma, kenapa? Kamu juga jaga kesehatan ya, jangan lupa makan. Jadimu juga butuh nutrisi yang cukup, seru Neta memperingatkan. Iya Ma, pasti. Aku akan menjaga kesehatanku dan calon cucu Mama ini. Senja memaksakan senyumannya untuk terlukis indah di wajahnya. Ia tak memiliki hati untuk bisa menyakiti orang lain. Terlebih itu adalah ibu mertuanya sendiri. Sungguh, ia sama sekali tak ingin melihat wajah kecewa Neta untuk saat ini. Ia tak cukup sanggup menahan pedih lebih dari itu. Apalagi sang ibu mertua yang baru saja sembuh dan masih dalam masa pemulihan. Dan entah mengapa aku semakin mencintai benih yang kamu tanam, Fauzan. Padahal aku tahu itu semakin menyakitkan untukku. Apalagi jika Kak Aksa juga mengetahui keberadaannya kelak, batin Senja meringis di dalam hati.
Jam dinding berdetak pada porosnya, mengejar-ngejar segala insan yang tak pernah bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Lalu berteriak-teriak menghampiri khayalak ramai. Seolah-olah merekalah satu-satunya makhluk yang memiliki masalah paling buruk di dunia ini. Tok tok tok. Suara ketukan pintu menyatukan kembali Raga Aksa bersama Sukmanya. Ia terbangun dengan nyawa yang masih belum utuh terkumpul. Semua orang juga seperti itu, bukan? Bangun dari tidur pasti selalu terdiam sesaat untuk mengumpulkan nyawa. Namun tak sedikit orang juga berharap bahwa bangun dari tidur bukan berarti bangun kepada kenyataan yang pahit. Maaf dan ada tamu di bawah, ucap Bi Uma. Bilang aja Bi, aku lagi gak bisa diganggu untuk hari ini. Aku lagi gak mau ketemu siapa-siapa, tegas Aksa masih memejamkan matanya. Tapi dan dia bilang namanya Pak Haikal dan dia juga bilang ada urusan pribadi dengan dan Aksa. Dia maksa banget dan ucap Bi Uma masih dari balik pintu kamar Aksa. Mendengar nama Haikal, Aksa tersontak bangun dari rebahnya. Apa masih ada yang harus diperbaiki? Apa masih ada masalah yang belum selesai dengan sempurna? Haikal? Aksa mengusap-usap kasar wajahnya. Dengan sedikit keras, ia juga meyakinkan dirinya bahwa saat itu ia sudah benar-benar terbangun dan bukan sedang dalam alam mimpi. Mau apa dia kesini? Belum cukup puas dia karena telah memenangkan pertandingan saat itu. Apa belum puas setelah menjadi juara? Kenapa masih harus mendatangiku yang mengalami kekalahan? Gumam Aksa sambil mengepalkan tangannya kuat. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.